Audio Jungle. Audio Jungle. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan program kami Indonesia Beyond Borders. Telah hadir bersama kami Ibu Iriana Ekasari atau biasa dengan dipanggil Ibu Ines. Kebetulan kami hari ini akan mengadakan program berjudul Teh Indonesia Menembus Pasar Mancanegara. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Bu, kemudian background dan misi latih hostnya seperti apa? Oke, iya. Terima kasih. Halo semuanya. Nama saya Iriana Ekasari. Oh iya, I forgot to open this. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Indonesia. Oke. Halo semuanya. Senang sekali berjumpa dengan Anda di channel ini. Nama saya Iriana Ekasari, biasa dipanggil Imes. Saya mengembangkan usaha artisan tea, Indonesian artisan tea. Jadi teh Indonesia yang the most premium, yang kalau dipadankan dengan teh yang sudah ada di Indonesia, kita itu adalah TWG-nya atau TWG-nya Indonesian tea gitu. Jadi kita setting the standard premium towards luxury tea, tapi dengan harga tentunya terjangkau oleh orang Indonesia. Itu kira-kira mungkin itu yang bisa sebagai awal pembuka ya Mas ya. Menurut Bu Ines, tantangan dan hambatan ini seperti apa Bu dalam membangun brand tea premium gitu di Indonesia ini? Ya baik, kita melihat kalau bisnis kan kita lihat peluangnya gitu ya, baru lihat hambatannya gitu. Karena kalau masuk bisnis lihat hambatannya dulu nggak jadi masuk. Nah jadi peluang di bisnis ini besar sekali sebenarnya. Pertama kesadaran orang Indonesia kepada minuman, makanan yang fungsional, yang baik untuk kesehatan itu semakin meningkat ya, terutama karena apalagi di situasi pandemi seperti ini. Jadi semakin orang menyadari bahwa kesehatan tubuh, imunitas itu dibangun dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Yang kedua didorong oleh faktor daya beli. Ya, daya beli kita lihat bahwa produk-produk import di Indonesia itu trennya semakin meningkat dengan harga jual ya yang di Indonesia dulu nggak kebayang gitu. Dulu beli teh satu kotak 5.000 ya, itu udah premium tuh. Sekarang di supermarket kita lihat harga teh satu kotak 55.000, 100.000 ya, dan itu ada terus, berarti ada yang beli ya kan gitu. Dan ini tren ini harus ditangkap oleh teh Indonesia sebagai suatu peluang di mana juga bisa menyajikan produk Indonesia yang kelasnya, setara produknya lebih bagus, tapi secara harga matching di harga itu. Gitu. Kenapa kita bisa begitu? Karena tehnya tumbuh di kita, ya kan? Kalau teh yang dari luar kan tehnya dari sini, dikirim dulu ke sana, dikemas, dikasih brand, balik lagi ke sini gitu, ya kan? Kan berarti di kita itu ada nilai tambah tentang produknya, gitu. Jadi itu dua peluang utama gitu. Yang ketiga adalah milenial. Generasi milenial ini mereka berbeda dari generasi saya ya gitu, generasi Mas ya. Generasi milenial itu mereka lebih care terhadap produk yang lebih natural ya, lebih care kepada alam ya, dan mereka ingin sesuatu yang mereka ingin tahu ini fungsinya apa produk ini itu. Nah ini tiga peluang ini menjadikan kita percaya diri untuk menawarkan teh yang sangat berbeda dari teh-teh yang sebelumnya pernah ada di Indonesia. Gitu kira-kira. Terima kasih Bu ya. Tapi ini memang menarik sekali ya Bu. Kalau kita lihat tren penikmat kopi dan teh ini kan juga naik. Dan kalau menurut Bu Ima sendiri, kira-kira pasar
target pasar si Latte House ini untuk domestik dan mancanegara ini kira-kira seperti apa targetnya? Ya, jadi kalau kita membangun bisnis existence di domestik dulu, itu. Jadi pasar domestik ini kita ingin berada di consumption konteks yang berbeda dari teh yang pernah ada, gitu. Kalau teh yang pernah ada, consumption konteksnya selalu di rumah, ya kan? Atau kalau kita lihat dia outdoor, tapi bentuknya sudah ready to drink, ya kan? Kalau kita lihat iklan-iklannya, ya semua kan tentang kehangatan di rumah, kehangatan keluarga, gitu ya. Kalau milenial kita lihat dengan tren kopi, milenial itu jarang di rumah, ya kan? Jarang di rumah, dia di rumah itu bobok, ya kan? Melakukan aktiviti sedikit gitu, lebih banyak di luar. Juga banyak milenial itu yang dalam kuliah atau sejak SMA sudah keluar dari rumah. Jadi dia hidup in the coast, ya kan, hidup di kampus, dan most of their time itu rehat time gitu ya, waktu untuk istirahatnya atau bekerjanya itu di tempat-tempat seperti kafe, gitu. Maka kita menyasar juga, ini main kita tuh adalah consumption konteksnya di kafe, resto, kafe di mana mereka berada, gitu. Nah, kalau untuk luar negeri, kita itu menyasar kepada industri yang sama yang menyajikan itu. Jadi kita not going to the cafe directly, tetapi going to the industry who serve the cafes, gitu. Kira-kira gitu kali. Iya, sebagaimana yang Bu Imes ketahui juga, kebetulan si Latte House juga sudah bergabung dengan netindonesia.com gitu ya. Yes, terima kasih. B2B e-commerce, kami memberikan akses pasar, akses teknologi, dan juga akses pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan Indonesia. Dan menurut pandangan Ibu Imes sendiri, harapan terhadap kami bagaimana Bu? Terhadap platform netindonesia.com ini untuk menunjang pasar ekspor si Latte House? Ya, jadi di Sila kami berprinsip dalam kemitraan ya, terutama dengan value chain yang di depan ya, gitu. Dalam hal penjualan kita ingin mempertahankan sedikit kemitraan tapi intens dan sustain. Tentunya kami akan memilih platform yang tadi dia mampu memenuhi kebutuhan Sila untuk upscaling the business, catering the customers yang we want to target itu, dan di belakangnya itu platformnya mampu fleksibel ya di dalam memenuhi market tertentu. Nah, saya melihat nih madeindonesia.com ini sangat komplit ya platformnya. Saya udah lihat di dalamnya komplit banget servisnya. Jadi misalnya kalau teh itu kan berbeda nih, kebutuhan orang Amerika, kebutuhan orang Afghanistan, Pakistan, ya, kebutuhan orang Jerman, orang Ukraina, orang Polandia itu beda-beda, gitu. Nah, saya baru lihat ada di madeindonesia.com bahwa saya punya 50 blend nih, Mas. Blend mana yang untuk Amerika? Blend mana yang untuk Jerman? Blend mana yang untuk Eropa Timur, gitu ya, untuk Ukraina? Itu pasti berbeda gitu. Nanti kita bisa taruh ya kan, misalnya Amerika saya taruh 12 produk, Jerman saya taruh mungkin 7 produk, mungkin Ukraina saya taruh 10 produk. Dari sini mungkin yang akan banyak dihit adalah 7 produk. Dari Jerman yang akan dihit mungkin 3-4 produk. Oke, yang lain kita ganti. Jadi bisa diganti gitu loh, ya kan? Ya, this is very flexible gitu. Saya bilang, wow, this is something new, karena dulu saya bikin platform juga ya gitu. Wow, this is great gitu. Nah, yang berikutnya juga di sini disediakan untuk startup company seperti kami. Kami kan baru 3 tahun nih, ya hitungannya startup lah ya. Disediakan juga services SGS, ya kan? Kemudian forwarder. Ya udah komplit gitu, terus mau kemana lagi ya kan gitu. Terus behind the platform itself pemodalnya juga kuat ya kan, dan orang-orang yang ada di sini saya lihat susunan manajemennya itu serius, they are businessmen gitu, and this is very serious, this is going to be very big, and of course we want to be getting bigger.
in the right partner gitu. Terima kasih sekali ya. Tadi ada beberapa pandangan dari salah satu supplier kita dan Bu Ines ini mewakili Silati House. Terima kasih sekali Bu. Tadi Terima kasih. advice dan masukan juga kepada kami. Tapi nanti kami tertarik Bu terkait dengan tadi kan Ibu bicara tentang pasar mancanegara yang berbeda ya, khususnya pada konteks negara Timur Tengah dan negara Eropa. Nah, bagaimana pandangan Ibu untuk sebagai supplier kita menjaga kualitasnya Bu? Mungkin dari produksinya kira-kira seperti apa gitu ya, termasuk nanti menjamin pasokannya Bu, karena ini salah satu isu supplier kita di Indonesia ini memang salah satu isunya adalah bagaimana kita bisa continuity Bu ya, jadi tidak hanya sekali ekspor tapi juga insya Allah kita bisa beberapa kali melakukan shipment gitu. Pandangan Ibu seperti apa? Ya, Pak, terima kasih. Ya, jadi gini, kalau saya berpandangan, kita masuk pasar ekspor itu nggak main-main. Jadi, it's not for trial and error effort. It has to be a serious thing. Gitu. Jadi, jangan menjanjikan sesuatu yang kita nggak bisa deliver ujungnya. Gitu. Jadi maka tadi saya bilang, saya punya 50 blend, tapi yang siap untuk masuk pasar besar, itu kan saya mesti lihat continuity daripada supply. Bagaimana saya bisa menggaranti bukan hanya continuity volumenya, tapi continuity daripada quality-nya. Gitu. Jadi jangan kita kasih sampel orang begini quality-nya, sensorialnya oke, ya look and feel-nya oke, kemudian dari sisi compliance to hygiene and safety food-nya oke, tapi ketika diminta deliver kita nggak bisa comply terhadap itu. Jadi those who are not ready for export, don't go to export first gitu. Walaupun ada peluangnya, tapi it's not for trial and error. Karena itu akan pertama merusak reputasi kita, nanti masuk lagi pasti susah, ya kan? Yang kedua itu merusak reputasi Indonesia, itu karena kan bukan kita, kalau satu seperti itu seolah-olah nanti seluruh yang eksportir Indonesia itu seperti itu gitu. Apalagi kalau udah 2-3 kali kayak gitu, lama-lama orang males mengimpor dari Indonesia itu. Jadi makanya saya tidak mau naruh semuanya, nanti pilih aja 50 blendnya ditaruh semua gitu. Bukan, kalau ekspor itu bukan the more the merrier gitu, tapi lebih baik dikit tapi pasti gitu, pasti dalam semuanya, pasti dalam jumlah, pasti dalam kualitas, pasti dalam ketepatan waktu. Karena orang mengimpor dia pasti sudah punya perencanaan mau jual kapan, ya kan? Kalau delay perencanaan dia kacau semua tuh, ya kan? Jadi tiga tadi, pasti dalam volume, pasti dalam kualitas, pasti dalam ketepatan waktu. Dan ini harus dipastikan dari back end-nya kita, kesiapannya kita. Gitu. Sila nih masih kecil, kita mau ekspor tapi kita tidak mau ekspor semua. Kita hanya tertentu aja. Ini tadi menarik sekali ya pandangan dari Ibu yang mengatakan bahwa memang visinya Silati House ini juga ingin agar teh Indonesia dikenal Ibu ya. Ini sejalan dengan visi misi makeindonesia.com pastinya, to make Indonesian products better ini Bu ya, kualitinya juga dikenal di seluruh dunia gitu. Tapi menurut Ibu apakah ada peran khusus kalau kita kan bicara makeindonesia.com mungkin sektor swasta ya Bu ya? Menurut Ibu apakah ada peran pemerintah di situ juga untuk misalnya memastikan ketersediaan lahan gitu? Ibu melihatnya seperti apa ini kolaborasi antara kita sebagai pihak swasta tapi juga dengan pemerintah? Kebetulan kan makeindonesia.com juga bekerjasama dengan banyak kementerian Ibu. Iya. Nanti kita bisa sampaikan juga isu ini gitu kira-kira. Iya, betul. Jadi saya punya pendapat begini, Indonesia ini harus membangun satu ekosistem pemikir ya yang mengenerate the strategy for the Indonesian export gitu. Jadi kalau sekarang tuh masih kecil-kecil, sedikit gitu. Tapi what is the country strategy for Indonesian export? Nah ini kalau ekspor agri products seperti ini strategi Indonesia, gitu, ya kan? Dan di dalam strategi itu kita melibatkan seluruh pihak di dalam value chain yang dibutuhkan, gitu kan? Di dalam value chain kalau dulu kan tidak ada platform.
seperti ini, digital platform. Sekarang ada digital platform yang perannya itu akan sangat strategis. Jadi kalau dulu supply chain itu adalah offline, sekarang supply chain itu online dan itu dilakukan dalam satu platform gitu. Dan saya berharap nih madeinindonesia.com ini, karena namanya juga udah Made in Indonesia ya, itu menjadi arus utamanya, jadi the mainstream of the supply chain-nya gitu. Jadi orang beli ya kan, ini kan supply chain, orang beli tuh duluan ya kan, beli langsung ke belakang semua yang dibutuhkan itu ada di situ ya kan. Tapi ini harus di enabling ya dengan semua sistem-sistem lainnya. Ada subsistem yang membantu supaya supply chain ini jalannya lancar gitu. Misalnya di belakang itu kalau kita mau ekspor, let's say kopi, yang lagi tren ya kopi. Maksud saya orang teh tapi ngomong kopi ya. Kopi itu 97% farmers, 3% korporasi besar ya gitu. Bahkan ada korporasi besar juga give up membangun plantation kopi gitu. Kenapa? Kopi panennya itu setahun hanya 4-5 bulan. Ada panen raya, ada panen kecil. Terus selagi nggak panen ngapain workernya? Padahal kan dibayar dengan, karena dia industri, dia terkena undang-undang tenaga kerja. Terus ngapain dibayar dengan gaji yang sama tapi nggak ada kerjanya? Dipekerjakan tempat lain nggak bisa, ya kan? Gitu. Jadi problem, ya kan? Nah karena itu nature of the business adalah farmer-farmer kecil-kecil. Ya kan, kalau pergi ke Gayo, farmer punya lahan paling maksimal 4 hektar, ya kan, gitu. Ya itu kopinya cuma berapa? 1 hektar kan cuma 2.500 pohon, ya. 1 pohon ngasilin berapa? Jadi kopinya nggak banyak. Nah setiap farmer itu memupuknya nggak sama, melakukan treatment kepada kebunnya belum tentu sama. Ada yang sayang ya, dia pupuknya 7 kali ya gitu. Ada yang nggak sayang, pupuknya 2 kali. Ada yang udahlah alam juga masih ini nggak dipupuk gitu ya, karena nggak ada uang dan sebagainya. Ketika panen ini sama-sama nih dirontokin ya, sama-sama pergi dikumpulkan oleh pengepul. Jadi di quality-nya aja tuh secara bin ya itu udah nggak sama nih. Gitu, that's why you cannot get this consistent quality ya gitu. Meskipun kalau ada yang bagus terus bisa mengcover yang jelek ini, tapi ada sortasi dan sebagainya. Nah problem di sini adalah volume dan quality ya kan. Nah Indonesian strateginya seperti apa nih? Kan berarti tuh Dinas Pertanian setempat harus memastikan semua petani yang tanam komoditas tertentu, let's say A, itu begini pola pemupukannya, ya kan gitu. Tanggal segini mupuk semua, jret, mupuk semua, gitu kan. Tanggal segini mupuknya yang ini, jret, sama semua. Harusnya seperti itu. If we want to serve the world with the consistent volume, the consistent quality, and with the consistent promise time. Itu ini semua harus jalannya sama gitu loh, ya kan. Kalau enggak di depan pameran-pameran dulu tapi sini nggak bisa supply gitu. Saya pikir itu sudah cukup komprehensif ya. Tadi beberapa masukan juga dari Dinas terkait dengan produksi, kemudian bagaimana pemasaran ya Bu ya, dan bagaimana kolaborasi pemerintah swasta ini bisa turut serta Bu dalam memajukan industri teh Indonesia, khususnya untuk mengenalkan teh Indonesia ke dunia. Mungkin ada closing statement terakhir dari Ibu Imes terkait dengan bagaimana nih kira-kira Ibu Imes mencoba merangkul juga teman-teman supplier yang lainnya teh gitu ya Bu ya, termasuk asosiasi barangkali untuk kita bersama-sama dengan metodeindonesia.com ini memajukan teh kita ke penjuru dunia gitu. Iya, makasih. Ya, jadi saya mengajak semua sahabat-sahabat saya di industri ya, sesama pengusaha teh khususnya, mari masuk ke dalam platform ini dan membuat pasar menjadi menarik dengan produk-produk kita di platform ini. Saya kira ini suatu yang kita harus sama-sama bangun, dan dengan berada di satu ini kita sebagai industri itu akan terlihat lebih besar daripada hanya satu-satu saja. Jadi
if we want to be seen as a country of sourcing, we have to offer various kind of products and options kepada dunia supaya masing-masing itu bisa melihat ini sebagai satu yang atraktif gitu. Dan demikian pemirsa sekalian, terima kasih untuk menonton program kami. Terima kasih kembali lagi kami sampaikan ke Bimes. Sama-sama, all the best. Semoga sukses selalu ya Bu ya. Terima kasih. Insya Allah kita akan kembali lagi dengan penayang dan pemateri lagi yang lebih baik lagi ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.